warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil makalah kami tentang organisasi profesi keguruan, kebijakan guru di Indonesia, kode etik guru dan etika profesi guru. Nah, di sini kami berdua yaitu Sintika Putri dan Cynthia Oktarina. Untuk yang materi pertama yaitu saya organisasi profesi keguruan. Yang pertama yaitu adalah organisasi profesi keguruan, itu terdiri dari 3 kata. Yang pertama organisasi, profesi dan guru. Organisasi sendiri menurut Stoner adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui orang-orang di bawah manajer yang mengejar sebuah tujuan bersama. Sedangkan menurut James organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi sendiri bukan hanya ketua, sekretaris, dan perguru tertentu saja, tetapi semua anggota dengan seluruh pengurus dan segala perangkat dan alat-alat perlengkapan. Nah, menurut James de Mani terdapat bagian-bagian pokok dalam organisasi ini. Yang pertama adalah kesatuan sosial, yang kedua adalah struktur dan keorganisasi, yang ketiga adalah batasan yang dapat diidentifikasi, dan yang keempat organisasi yang dapat diidentifikasi melalui kontrak perjanjian yang disepakati oleh anggota dan organisasi. Adapun tujuannya yaitu organisasi ini tidak dapat dicapai oleh orang-orang yang berada dalam organisasi secara sendiri-sendiri, tetapi harus dilakukan secara kerjasama yang saling mendukung secara berkelompok. Yang kedua yaitu fungsi organisasi profesi keguruan. Dalam salah satu kriteria jabatan profesional, jabatan profesi harus mempunyai wadah untuk menyatukan gerak langkah dan mengendalikan keseluruhan profesi, yakni organisasi profesi. Organisasi profesi mempunyai banyak fungsi yang bermanfaat bagi setiap anggotanya. Yang pertama adalah fungsi pemersatu organisasi profesi kependidikan, itu merupakan wadah pemersatu berbagai potensi kependidikan dalam menghadapi kompleksitas, tantangan, dan harapan masyarakat pengguna jasa kependidikan. Yang kedua yaitu fungsi peningkatan kemampuan, fungsi yang meningkatkan sebuah kemampuan profesional melalui organisasi tersebut. Baiklah, untuk materi yang kedua yaitu kebijakan guru di Indonesia. Nah, kebijakan pengelolaan guru di Indonesia tidak bisa lepas dari strategi pencapaian tujuan penyelenggaraan pendidikan nasional Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Sisdiknas. Itu menyatakan bahwa pendidikan nasional itu berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini dicantumkan juga tertuang dalam PP nomor 19 tahun 2005 yaitu SNP atau Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya itu ada di pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Sisdiknas dan pasal 42 ayat 1. Terus ada juga Undang-Undang Guru dan Dosen, menetapkan kualifikasi calon guru yaitu lulusan program sarjana atau S1, program diploma atau D4. Nah, di samping itu juga guru harus memiliki sertifikasi kompetensi sebagai bukti formal pengakuan terhadap kompetensinya dan sebagai agen pembelajaran. Sertifikat ini dapat diperoleh setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu kode etik guru dan etika profesi keguruan akan dijelaskan oleh Cynthia. Action. Selanjutnya, kode etik guru dan etika profesi keguruan. Kode etik merupakan sesuatu yang sangat penting, sebab kode etik adalah aturan-aturan untuk bertingkah laku
Action. Selanjutnya, kode etik guru dan etika profesi keguruan. Kode etik merupakan sesuatu yang sangat penting sebab kode etik adalah aturan-aturan untuk bertingkah laku sehingga pada profesi apapun tentu memiliki kode etiknya masing-masing. Ada beberapa kriteria yang menjadi standar yang harus dipenuhi sehingga suatu pekerjaan dapat dikatakan sebagai profesi, di antara lain yang pertama, harus mendapatkan pengakuan dari pemerintah dan masyarakat. Kedua, adanya kode etik. Yang ketiga, mempunyai organisasi profesi yang menaungi. Yang keempat, profesi harus diambil sebagai pemenuhan panggilan hidup. Di samping sebagai syarat, guru bisa dikatakan sebagai profesi, kode etik juga yang akan menjadi salah satu panduan bagaimana tingkah laku pelaku profesi tersebut. Kode etik seorang guru yaitu yang pertama, guru berbakti membimbing peserta didik untuk membentuk manusia Indonesia seutuhnya yang berjiwa Pancasila. Kedua, guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Ketiga, guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Keempat, guru menciptakan suasana sekolah sebaik-baiknya yang menunjang keberhasilan proses belajar mengajar. Kelima, guru memelihara hubungan baik dengan orang tua murid dan masyarakat sekitarnya untuk membina peran serta bertanggung jawab bersama terhadap pendidikan. Selanjutnya, guru secara pribadi dan bersama-sama mengembangkan dan meningkatkan mutu dan martabat profesinya. Guru memelihara hubungan seprofesi, semangat kekeluargaan, dan kesetiakawanan sosial. Guru secara bersama-sama memelihara dan meningkatkan mutu PGRI sebagai sarana perjuangan dan pengabdian. Terakhir, guru melaksanakan segala kebijaksanaan pemerintah dalam bidang pendidikan. Demikian juga bahwa guru bisa dikatakan sebagai guru profesional ketika ia memiliki kompetensi dasar sebagai guru. Kompetensi guru menjadi suatu hal yang sangat penting dalam mengelola pengajaran kepada peserta didik. Adapun kompetensi yang harus dimiliki yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Yang kedua, etika profesi keguruan. Etika profesi keguruan adalah ketentuan-ketentuan moral atau kesusilaan yang merupakan pedoman bertindak bagi para guru. Ketentuan-ketentuan moral atau kesusilaan inilah yang mengatur bagaimana seharusnya guru itu bersikap, bertindak, atau berbuat secara profesional. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 6. Di sini saya buka sesi yang pertama, yaitu 3 pertanyaan terlebih dahulu. Adakah yang ingin ditanyakan? Dipersilakan. Kepada Mbak Mita, dipersilakan. Baiklah, saya ingin bertanya pada bagian 2. Action. Silakan kepada Mbak Mita untuk mengajukan pertanyaannya. Baiklah, di sini saya ingin bertanya pada etika profesi keguruan. Bagian terakhir, yaitu kan ada ketentuan-ketentuan moral atau kesusilaan. Seperti apa ketentuan-ketentuan moral atau kesusilaan tersebut? Baik, terima kasih kepada Mbak Mita. Apakah yang lain ada yang ingin ditanyakan? Kepada Mbak dipersilakan. Baiklah, di bagian kode etik guru, di mana di sini hanya dijelaskan fungsi kode etik guru dan bagaimana kode bisa. Action. Baiklah, di bagian kode etik guru ini, Action. Silakan kepada Mbak Maya untuk mengajukan pertanyaan. baiklah di bagian kode etik guru, di sini yang saya tanyakan bagaimana kode etik kita sebagai guru dapat membawa manfaat terhadap guru dalam menjalani profesinya. Baik, terima kasih kepada Mbak Maya atas pertanyaannya. Yang lain apakah ada yang ingin ditanyakan? 3. Baiklah, silakan kepada Mbak Tasa untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin menanyakan mengenai etika profesi keguruan juga. Tapi yang ingin saya tanyakan itu diatur di mana peraturannya? Tolong dispesifikasikan, tolong dirincikan. Terima kasih.
Terima kasih untuk kepada Mbak Tasya atas pertanyaannya dan Mbak Mita dan Mbak Maya. Baiklah, izinkan ya. Berikan kami waktu untuk mendiskusikan pertanyaan Mbak Maya. Action. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Maya, di mana dia bertanya tentang kode etik profesi keguruan. Bagaimana kode etik profesi guru dapat membawa manfaat terhadap guru dalam menjalani profesinya? Yaitu dalam Biggs and Browser itu dia menyatakan atau mengemukakan 3 fungsi kode etik. Yang pertama adalah agar guru memiliki pedoman dan arah yang jelas dalam melaksanakan tugasnya sehingga terhindar dari penyimpangan profesi. Yang kedua, agar guru bertanggung jawab pada profesinya. Dan yang ketiga, agar profesi guru terhindar dari perpecahan dan pertentangan internal. Baiklah, kepada Mbak Maya, apakah sudah cukup dan jelas? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Action. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Tasa, yaitu dalam kode etik profesi keguruan terdapat dalam undang-undang apa? Nah, di sini sudah dijelaskan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, di mana undang-undang ini mengatur bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan yang khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu tersebut, antara lain memiliki jaminan perlindungan hukum dan melaksanakan tugas keprofesionalannya. Nah, maksudnya di sini guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidik anak usia dini. Ya, salah baca. Action. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Tasa, yaitu peraturan perundang-undang kode etik itu terdapat pada undang-undang apa? Yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, undang-undang ini mengatur bahwa profesi guru itu merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Prinsip tersebut antara lain memiliki jaminan perlindungan hukum dan melaksanakan tugas keprofesionalnya. Maksudnya di sini kode etik seorang guru yaitu guru memiliki dan melaksanakan kejujuran profesional. Guru berusaha memperoleh informasi tentang peserta didik sebagai bahan melakukan bimbingan dan pembinaan. Kode etik guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ialah memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Nah, kepada Mbak Tasa, apakah sudah cukup? Action. Baiklah, untuk pertanyaan dari Mbak Mita akan dijawab oleh Mbak Surya. Kepada Mbak Surya, disilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mita. Pertanyaan tadi, seperti apa ketentuan-ketentuan kesusilaan moral pada etika profesi keguruan? Contoh ketentuan norma kesusilaan pada profesi keguruan, yaitu yang pertama, jujur dalam perkataan dan perbuatan. Yang kedua, menghormati sesama manusia. Yang ketiga, membantu orang lain yang membutuhkan. 4, tidak mengganggu orang lain. 5, menghargai orang lain tanpa melihat kedudukan atau keturunan orang. 6, berbuat baik kepada orang lain tanpa melihat kedudukan atau keturunan orang lain. Yang ke-7, berlaku jujur, adil, dan benar dalam kehidupan. Baiklah, kepada Mbak Mita, apakah sudah cukup jelas? Baiklah, terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, cukup. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 6. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.